Realita Pos TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang nonton sehat dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Realita Pos TV channel Budepis. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Mantap. Realita Pos TV channel Budepis. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke. Realita Pos TV channel Budepis. Jangan lupa subscribe. Budepis. Budepis. Jangan lupa subscribe. Oke. Mantap. Realita Pos channel Budepis. Budepis. Dan tentunya sebagai informasi bagi ada sana yang ingin kuliah, ya kami bisa informasikan kuliah di sini, kuliah di Unihas, karena kuliah Unihas banyak sekali manfaatnya, tidak hanya beasiswa, ilmu yang bermanfaat dan jaringan yang super. Itu yang penting karena semuanya penentunya di sini. Jadi sangat rugi kalau tidak kuliah di sini. Karena saya dulu kalau bisa diputar balik, saya pengen kuliah di sini sebenarnya. Lanjut S2 udah Mas? Insya Allah. S2 tergantung restu. Harus direstui. Harus restu ya. Tunggu rekom dulu. Oh, direkom. Nah, apa kabar nih Bang? Alhamdulillah. Sehat Bang ya? Salam olahraga Bang. Budepis. Budepis. Iya. Nah, di sana seperti janji kita tadi di awal bahwa kita akan mengobrol atau membahas seputar masalah dan solusi KONI yang terjadi saat ini, karena saat ini kan KONI tengah memasuki tahapan untuk pemilihan ketua terpilih Bang ya. Oh iya. Nah, ini kita alhamdulillah sudah dihadiri oleh salah satu orang yang akan menentukan, meskipun cuma satu, Sangat menentukan sangat, juga ya. sangat menentukan. Sakitnya tuh di sini. Nah, jadi Bang, ini Bang, kita langsung aja ke topik permasalahan ya, bahwa dinamika yang terjadi di Musprop KONI sendiri saat ini sudah bergulir, ya kan, bahwa sudah ya mengerucut mungkin sudah 3 orang yang sudah bisa memenuhi syarat sehingga untuk ditetapkan sebagai calon, Bang. Nah, dari Abang selaku voter ya, salah satu voter diisi Bang ya? Oh, diisi. Ikatan Apa itu? Sport Sepeda Indonesia. Ikatan Sport Sepeda Indonesia. I double S ya? Double S. Nah, Ketua umumnya Kapolri. Kapolri. Nah, ini Bang Yulpi Perus ini selaku ketua ISI, artinya beliau nanti akan menjadi voter dalam proses Mussorprop KONI. Mussorprop. Nah, Abang melihat seperti apa Bang dinamikanya ini Bang? Sampai dengan saat ini Bang? Kehidupan itu memang harus berdinamika. Berdinamika. Harus berdinamika. Harus terus bergerak, ada naik, ada Iya. turun. Ada kadang-kadang yang bergabung, kadang yang lepas, itu hal yang biasa. Kita semuanya harus dewasa menyikapi. Karena itulah kehidupan, dinamika itu. Begitu juga dengan masalah KONI. Ya. Ya, seorang saling dukung-mendukung, artinya sebutkan surat dukungan. Ya. Nanti ada pemilihan, siapa yang menjawabkan itu kan hak masing-masing, siapa yang mengajukan. Benar. Iya kan? Nggak bisa kita batasi. Nah, kan tapi di satu sisi kan ada bahasanya suara sumbang. Suara sumbang yang berkembang adanya kemungkinan Mussorprop ini ditunda Gitu. dengan bermacam argumentasi yang disampaikan oleh pihak-pihak yang bersinggungan soal itu. Nah, Abang melihat seperti mana? Ya itu jadi kalau kita tahu nada itu sumbang, karena saya hobi gitar juga gitu. Paksa harus kita setel kali kita supaya dia akur, bunyinya enak didengar. Iya dah, kan gitu. Jadi supaya dia enak didengar, kita setel lagi. Nah, yang mana yang harus kita setel? Kan gitu. Sehingga penonton juga senang, Enak didengar, nggak ada sumbang, artinya adem. Artinya Bengkulu tetap optimisme juga. Oke, maju. Oh, iya. Nah, tapi bicara soal pilihan ini, Ya. ketika suara sumbang ini benar-benar makin sumbang, ini gimana nih Mak? Melihatnya, artinya kita dihadapkan pilihan itu selaku masyarakat, artinya Ya. pemegang suara, nanti bagaimana menyikapinya nih? Tidak ada yang makin sumbang, tidak ada. Karena Tuhan itu sudah jelas menciptakan, itu selalu berpasang-pasang. Artinya tetap balance. Tidak akan yang sumbang yang melejit itu tidak akan. Pasti ada penyeimbang. Iya. Nggak mungkin. Nah, artinya gini ya, Pak, ketika Musprop ini memang benar-benar ditunda, kemungkinan terburuk, ini bicara kemungkinan terburuk, karena kan suatu kemungkinan itu ada baik ada tidak ya. Ya. Ketika kemungkinan terburuk terjadi, bagaimana menyikapinya? Nah. Legowo atau ada dinamika lain ini di balik itu? Terburuk itu kan untuk mencapai baik sebenarnya. Oke.
Kan gitu. Sepakat ya? Ini harus sepakat. Terburu kan untuk mencapai baik. Iya. Kadang-kadang orang harus mundur 1 langkah untuk maju 10 langkah. Kan Kalau untuk menang begini. iya, makanya kembali kepada kita menyikapi ini. Semuanya benar. Iya. Dari sudut pandang mana saya melihat ini benar? Kan tergantung Bung Damar mandangnya mana, oh ini benar. Iya, iya. Ini betul. Benar. Tapi kan kita harus mencari, harus dia balance semua. Iya, iya. Supaya enak kan. Gitu. Artinya nanti abang selaku voter atau masyarakat Ya. yang akan menentukan nasib ya dari Ya. ketua KONI nanti seperti apa, karena tanda kutip kalau publik melihatnya tuh KONI saat ini ya kondisi lagi sakit Bang, ya, di mana kita diterpa 2 kali isu Ya. yang tidak sedap kan, artinya kan cukup melukai juga masyarakat, Ya. masyarakat olahraga khususnya. Nah, kalau nantinya itu ditunda artinya kita berbohong ya. Oh iya, apapun yang terjadi, Ya. satu sisi kan ada anggaran dasar dan mata Ya. itu juga harus patuhi. Ya. Satu sisi Bengkulu ini juga ada pemimpinnya, juga harus kita pertimbangkan sebenarnya. Itu tadi yang saya katakan. Kalau ada yang sumbang kita akurkan kembali, kan gitu, supaya sama-sama enak kita dengar. Ya. Itu jadi tidak bisa kita namanya itu harus elastisitas lah, nggak bisa terima. Sekarang pertanyaannya, KONI ini berada di mana? KONI Bengkulu atau KONI Melayu kan gitu? Kan gitu ceritanya kan? Oh KONI Bengkulu, berarti kan ada pemimpin di Bengkulu. Iya, iya. Pasti ada kepala daerah. Ya. Yang kita percaya kita dengar siapa? Tentu ada pendapat-pendapat kepala daerah. Perlu kita percaya dan juga perlu kita kritisi kan begitu saja. Semuanya kan untuk membangun. Iya, iya, iya. Tidak bisa kita percaya aja kalau tidak mau kritis nanti terlena kan gitu. Iya, iya. Nah, harus kita cari jalan keluar. Tapi secara ini Bang, dari analisa, dari alasan yang disampaikan, argumentasi yang dibeberkan dari pihak yang lain bahwa pertimbangan-pertimbangan bahwa pengen mau seperti itu dah, abang melihat logis atau tidak nih Bang? Jadi kalau kepingin, kan makanya saya katakan tadi sama Bung Damar itu tergantung dari perspektif dan sudut pandang mana. Alasan KONI betul, pihak lain itu juga betul, sama-sama betul semua. Punya Semuanya argumen logis semua. ya? Tapi ketika kita mempertahankan saling sama betul, Iya. akhirnya kan nggak jadi apa-apa. Orang lain yang akan menuai nanti Gaduh. bukan gaduh. Ah. Artinya kenapa orang lainnya kan diambil oleh pusat nanti. Nah, ini bicara Kan yang menarik. begitu ceritanya. Nah, ini Bang. Jadi Ah. ketika artinya kita bicara ditunda, artinya kan bakal akan terjadi pengambil alihan. Ya. Nah, menurut abang suatu kerugian atau keuntungan itu Bang? Lihat dulu masa waktu pengurus yang sekarang kan gitu. Karena kan kalau PLT sekarang masanya 25 Desember kalau nggak salah. Kan masih lama. Iya. Desember aja belum sekarang. Benar. Ya kan? Nah, Ya namanya sampai saat sekarang ini, yang namanya manusia itu kan dinamis. benar. Saat sekarang mungkin harus begini. Mana tahu, ya Allah bukakan pintu hatinya, ya kan? Pada detik-detik kami sebelum tanggal 25 sudah imbang semuanya, terlaksanakan semuanya kan? Nggak, artinya gini ya maksud itu ketika memang tadi ditunda, artinya kan terjadi Iya. pengambil alihan. Nah, Iya. ketika itu terjadi, andai kata ya tadi bicara kemungkinan terburuk itu terjadi, siapa yang akan dirugikan ketika itu terjadi? Masyarakat atau cabur olahraga Bengkulu atau itu menjadi solusi gitu? Ya, kalau bicara hidup itu tentu ada untung ada rugi. Ya. Tapi kan rugi itu kan tidak mungkin kita rugi terus. Kan gitu kan? Ya. Itu yang saya katakan tadi. Ketika kita mundur selangkah untuk maju 10 langkah, kenapa tidak? Iya, iya, iya. Iya kan? Kan cuma gitu aja, sederhana saja. Nah, ini sangat bijak sekali nih beliau. Iya kan? Ternyata bahwa memang sebagai penentu suara nanti atau akan memberikan suara-suara ya akan sifatnya apa ya, sportif loh Bang ya, istilah kalau olahraga ini kan bicara olahraga ya, bicara sportif. sportivitas ya. Iya. Ketika bertarung di lapangan ya silakan saja strategi yang dimainkan. Ya itu terserah pemain di lapangan kan. Kadang-kadang instruksi pelatih ini, tapi ketika di gelanggang kadang dia ambil keputusan sendiri kan. Iya. Karena harus diambil keputusan kan gitu. Iya. Karena harus menjaringkan bola ke gawang kan. Iya. Jadi kan keputusan kan ada di kaki kita terakhir kan gitu kan. Nah Bang, bicara soal sekarang figur yang sudah mengemuka ya. Ya. Ada Deddy Hermansyah ya. Oh, oke, ya. Mantan wakil gubernur, Ya ya ya. mantan anggota dewan, kemudian ada mantan bupati, Ya, Pak Pak Ijazi, Ijazi, ya. kemudian Dadang Misal, Ada misal. ya, suami dari ya seluruh public figur juga kan. Ya ya. Kemudian ada terakhir di Pak Faisal. Ya. Ada juga satu lagi Yogi. Yogi. Iya. Ini kalau informasi dia nggak masuk nih. Oh nggak masuk Anu dia. usianya. Karena usia ya. Oh, jadi tinggal 4 ya. Jadi secara sudah lewat ya. Iya, iya. Nah, jadi ada 4 ini. Dari keempat ini kalau Bang melihat track record mereka dalam bidang olahraga gimana?
Ya kalau kepedulian atau mungkin atensi? Kalau saya lihat kan mereka semuanya tentu punya kepedulian terhadap olahraga. Kalau tidak punya kepedulian nggak mungkin mereka mencalonkan. Nah itu ya benar. Ya kan? Semua benar. Bukan karena hibah ya? Bukan karena hibah. Karena 2 kali kejadian itu hibah terus. Jadi ada 2 kemungkinan. Apa karena pengen maju ke olahraga atau karena hibah? Nah, itu tadi. Kalau karena hibah itu jangan ya. Jangan. Siapapun dia kita nolak ya. Nolak lah. Jadi biarkanlah cabur-cabur ini akan menentukan nasib ke depan. Kan gitu ya. Semuanya diakomodir. Nah ini abang selaku masyarakat olahraga yang penentu, aspirasi yang abang pengen harapkan apa sih sebenarnya dengan ketua KONI dengan Musyawarah Profesi sendiri sebenarnya? Iya, saya mengharapkan bagaimana juga kan olahraga ini pemersatu sebenarnya, bukan buat kita bercerai-berai. Ya, iya kan? Sepakat olahraga pemersatu. Jiwa sportivitas dibangun di situ. Ya. Kalau orang sudah menanamkan jiwa sportivitas, berarti dia akan punya sifat legowo. Iya kan? Iya, ya. Itu aja sederhana. Urusan kalah menang kan urusan nanti. Yang penting jiwa sportivitas kita bangun olahraga yang ada di Bengkulu, kita sebagai masyarakat Bengkulu, supaya Bengkulu ini bidang olahraga juga tidak tertinggal. Gitu. Nah kan artinya terkait dengan dinamika bahwa ketua KONI yang terpilih nanti satu dia harus memiliki kepedulian ya Bang ya. Oh iya. Untuk memajukan olahraga di Bengkulu. Apalagi di tengah isu miring selama ini dia harus mengembalikan marwah. Ini Bung Damar. Ya. Ini sejarah dulu. Benar. Jangan sampai misalnya mantan atlet kita di sini, dia sudah mengajukan nama Bengkulu, kan kebanyakan juga tuh. Ternyata setelah dia nggak jadi atlet, nggak ada yang mengabaikan. Itu kan nggak boleh sebenarnya. Terbengkalai. Terbengkalai. Minimal kan harus kita abaikan. Dia juga butuh hidup. Benar-benar. Iya kan? Mereka butuh perhatian. Mereka butuh perhatian. Dulu kan seperti dulu yang pernah mencuat seperti petinju kita Ilyas Pikal gitu kan. Iya. Udah begitu tulang-tulang itu baru ketahuan. Kok bisa siapapun nanti jadi ketua KONI sekarang? Ya sudah mulai dari sekarang sudah ada roadmap kegiatannya. Pas saya di KONI mantan-mantan atlet berprestasi bla 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 bla. Semua atlet pokoknya saya gini-gini kan gitu. Nah sebenarnya Bang, abang melihat ya kondisi KONI sekarang kan lagi sakit karena kutip ya. Apa sih yang harus dibenahi sama PR apa saja yang harus dipecahkan oleh ketua KONI terpilih nanti nih Bang? Sehingga jangan sampai ya sakit yang 3 kalinya ya. Jadi begini, kalau sakit itu Bung Damar misalnya lagi sakit, ya. dirawat di rumah sakit. Analoginya ya. Iya kan? Ini saya analogi kan. Ya. Pasti Bung Damar akan senang apabila kawan-kawan Bung Damar berkunjung rame-rame. Bukan melihat apa yang dia bawa kan. Oh iya. Tapi dia datang bersilaturahim, berkunjung kepada Bung Damar, nanti kan semangat Bung Damar bertimbul. Artinya apa? Ya kebersamaan. Harus bisa merangkul semua pihak, semua cabur. Ketua nanti harus mampu merangkul semua cabur aja, cabur, bareng-bareng apa sih program-program kita semuanya. Jangan hanya orangnya itu aja. Perlu tidak reformasi total dalam struktur nanti itu Bang? Ya perlu. Kalau yang melihat selama ini kan? Ya perlu. Perlu, itu sangat perlu. Kan sudah beberapa dekade ya perlulah. Gitu. Apalagi nih Bang? Yang perlu dibenahi? Ya itu tadi. Yang penting kalau kita sudah duduk bersama, saling bertukar pikiran, berkomunikasi, ya analog seperti orang sakit. Nah karena semangat gini, kita timbul. Karena gini Bang, kan ini cukup dinamis dan heterogen ketika orang-orang yang ada di dalam KONI sendiri, ya tokoh-tokoh yang bukan kaleng-kaleng Bang. Betul. Seperti ketua-ketua Pemprov. Nah ini bagaimana nanti seorang ketua KONI ini merangkul dengan begitu alotnya orang-orang yang ada di dalam nih Bang? Justru itu seninya. Seninya. Tantangannya di situ ya? Tantangan dan seninya. Jangan kita jadi tantangan, peluangnya itu. Oh peluang. Gitu? Peluang. Tantangan itu kita jadikan bukan kendala ya? Bukan kendala. Ini peluang. Itu peluang, itu seni untuk merebut peluang. Dan gitu. Kalau kita samakan ya, contoh saya aja lah. Saya menggunakan. Saya punya saudara. Satu bapak, satu ibu. Pendapat juga beda-beda. Apalagi ini orang kita ketemu dalam satu organisasi. Gak mungkin dong semua pendapat harus kita samakan. Justru dengan keberagaman itu kita semakin kuat. Ya, makanya itu saya bilang pendapat sini, pendapat si anu itu 10 kita ramu. Itu tugas sebagai ketua baru kita putuskan. Jangan belum apa-apa sudah diputuskan. Nah, bicara dengan calon yang sekarang, anggaplah kita sudah menetapkan calon ya Bang ya, dan tahapan juga mungkin sudah bergulir Bang ya. Visi misi apa atau catatan PR besar apa yang harus mereka selesaikan untuk tuntaskan dalam waktu mungkin program 100 hari atau program
500 hari atau gimana gitu? Jangka pendek apa jangka panjang Bang? Kalau Abang melihat? Kalau saya mungkin ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Ya. Satu, dia akan duduk bareng. Kemudian restrukturisasi harus dibenahi. Mulai tingkat 1 sampai ke tingkat daerah tingkat 2. Jangan-jangan masih ada cabur-cabur yang tidak punya cabang-cabang di tingkat 2. Jangan-jangan ada, cuma hanya di provinsi aja. Nah itu kenapa tuh? Itu jadi PR juga kan? Harus jadi PR dong. Kenapa? Kalau dia tidak punya cabang itu akan jadi tidak bisa ke depan saya rasa bisa terjadi itu. Nah artinya itu bisa tidak menjadi voter atau tidak? Kalau ada RT sekarang kan itu tidak. Itu seperti kan. Oh udah disebutkan ya? Disebutkan kan. Tapi ke depan tentu pasti arahnya terus diadakan usaha. Karena juga ketika ada kepengurusan di tingkat 2, artinya kan itu menjadi perpanjangan tangan. Perpanjangan tangan. Bisa memetakan persoalan-persoalan. Kan begini, yang punya atlet itu sebenarnya kan dari tingkat 2. Ya, benar. Kalau tingkat 1 ini kan hanya memediasi, mengkoordinir. Kalau misalnya ada atlet di tingkat 2 kita kumpulkan, kita TC-kan, mewakili namanya untuk provinsi kan gitu. Nah kalau di tingkat 2 saja nggak ada cabang-cabangnya gimana? Ya kan? Nah kalau dari isi sendiri Bang, melihat prestasi olahraga di Kebun gimana nih Bang? Kalau dikasih mata Abang dari yang memang Abang membidangi ini. Ya kalau isi saya tidak bisa bicara banyak karena baru ya. Apalagi kemarin di PON isi tidak mengirimkan atlet. Memang tidak diperlombakan. Nah atlet kita udah ada yang lolos prapon ada. Malah atlet prapon kita itu mau diminta sama pengadilan tetangga. Dia berani bayar 100 juta. Mau dikontrak? Ya, kita belum lepas gitu kan. Nah mudah-mudahan nanti di Porwil ke depan kan bisa dilombakan. Porwil kapan? Tahun depan ya? Tahun depan kan? Berarti sudah menanti. Ya, harus menanti. Namanya kan tugas juga nih, juga atau baru nanti. Makanya begitu terpilih nanti ayo duduk bareng-bareng. Ayo kita cabur-cabur mana yang kita porda kan dulu nih. Atau porprov dulu kan. Kalau Sumsel sudah porprov sekarang, udah melaksanakan porprov dia. Ya. Cepat bener ya, lebih cepat. Memang target program mereka jelas ya. Salah satu lomba sepeda wasit nasional kan ada di sini. Pengurus isi sini yang sebagai wasitnya di Batu Raja sekarang. Wow. Ya, jadi Bengkulu ini potensinya luar biasa. Cuma tidak bisa memberdayakan ya. Itu tadi tentu ada biasa lah. Ya kalau terjadi gimmick-gimmick di sana itu hal yang biasa. Tapi ayo mari kita sama-sama membangun. Kita selaku masyarakat Bengkulu kita membangun olahraga itu. Soal tarik ulur di dalam rumus sorprov ini itu hal yang biasa. Gesekan pun biasa. Biasa. Menurut saya coba kan hari ini duduk belum ketemu jalan keluar, besok duduk lagi. Ini mudah-mudahan ini yang namanya manusia itu kan berubah, tidak tetap setiap saat. Kalau itu dapat hidayah kan berubah. Ya begini, harus saling inilah. Kan semuanya kita kan untuk ini bicara kita kan bukan bicara ego personal, bukan bicara ego sektoral, tapi bicara selaku masyarakat Bengkulu, selaku olahraga. Jadi saya sepakat sekali dengan Bung Yulpi Perus ini bahwa memang olahraganya menjadi pemersatu Bang ya. Iya, pemersatu. Kemudian orang-orang yang nanti terpilih yang wajib kita dukung ya. Siapapun terpilih. Karena siapapun terpilih kita, walaupun misalnya tadi kita berseberangan, tapi siapapun terpilih kita harus tunduk kepada yang terpilih dong. Apalagi mengadut kita mental sportivitas tadi ya. Iya, apalagi misalnya cuma terpilih cuma 4 tahun, masuk kita putus hubungan silaturahim ya. 4 tahun gak teguran ya. Masuk 4 tahun gak teguran. Apalagi sama-sama Pemprov ya. Apalagi sama Pemprov, sama pengurus olahraga gak berteguran. Pas ketemu di jalan saya sama Damar nggak keteguran, Damar kelilipan nanti cuma ada saya, masa nggak minta tolong ditiupin? Mau nanggung sampai ke kantor itu nahan perih itu, nggak mungkin lah. Ya kan? Nah makanya duduk bareng, carikan solusi, kita cari solusinya sebenarnya. Satu pihak minta dulu, satu pihak ingin terus jalan. Coba terus aja. Nah sejauh ini udah ada komunikasi belum Bang antar cabur terkait dengan ya mungkin konsolidasi atau mungkin penyamaan persepsi? Ya kalau sampai sekarang kan belum ada kita. Tapi kalau para kandidat mah datang-datangi cabur-cabur oleh biasa kan gitu kan. Ya mencari simpati biasa. Iya, biasa. Tapi kalau yang berbeda tadi kan pengurus induk kita ada KONI tadi dengan misalnya dengan Pemprov misalnya. Apakah sudah berapa kali bertemu kita kan nggak tahu. Itu ada panitianya kan sebenarnya ada aturan mainnya lah. Kita ikutin aturan mainnya. Berarti nanti diharapkan bahwa ketika terpilih ya ketua terpilih harus wajib melakukan konsolidasi seluruh cabur-cabur ya.
Jadi jangan hanya kecampur saja. Jadi, Juga kepada pemerintah setempat. Nah, tadi sempat disinggung bahwa wajib bersinergi ini, Pak. Oh, bersinergi. Harus bersinergi. Kenapa? Ya, karena apa? Memang di dalam aturan di ADRT itu ada 4 sumber dana, ada juga Dewan Penyantun gitu ya. Oh iya. Ada dari APBD, Dewan Penyantun, sponsor, satu lagi apa tuh saya lupa. Tapi ada pokoknya itu ADRT itu. Nah, artinya ya sebelum Dewan Penyantun jalan atau penyantun jalan kan pasti kita ya namanya kita tinggal di suatu daerah itu kan orang tua kita. Oh iya iya. Wajar dong kita bicara dong. Contoh misalnya, memang saya berangkat keluar atas nama isi, enggak kan? Ketika saya udah keluar isi mana? Wakil, ya. Isi mana? Pasti ditanya kan? Dari provinsi mana? Dari mana? Kan gitu. Itu yang menjadi tanggung jawab Lah iyalah. Kita memang jadi bukan dulu, berarti memang karena sinergi. Iya, Jadi dan kita juga pengurus olahraga kan juga punya tanggung jawab moral terhadap provinsi ini. Ya masa misalnya gambar pengurus olahraga, saya berangkat aja. Masa sih itu? ada benar-benar. Iya kan? Benar. Nah, sinergi ini harus dijaga dulu. Jadi makanya saya bilang tadi ada yang ingin terus, ada yang minta ditunda. Semuanya ada benarnya. Ada benarnya. Ada benarnya, semuanya yang salah. Tinggal bagaimana nanti menemukan benar sama benar supaya dicarikan formulasi. Ya kan? Yang jelas tujuannya sama ya. Tujuannya sama. Untuk kemajuan olahraga Provinsi Bengkulu. Nah, jadi ada di sana bahwa memang apa yang disampaikan beliau ini sangat menyejukkan kalau saya lihat ya. Semoga dengan tayangan ini bisa menyejukkan hati masyarakat olahraga di Provinsi Bengkulu, khususnya nanti yang punya hak suara. Jadi nggak galau lagi mungkin. Jadi yang mungkin tadi yang belum bisa menentukan siapa yang mau dipilih nanti, terus masih bingung apa iya dilaksanakan muspropnya atau tidak. Ya apapun itu ya tetap bijak menyikapinya, ya. Makanya sekarang kan kita berikan kepercayaan kepada panitia, biarkanlah panitia bekerja dulu kan gitu. Iya. Apalagi katanya muspro nanti kita tanggal 27. Ya. Kita kan mereka panitia kan masih bekerja terus ini. Ya. Ya kita lihat aja, mungkin dalam perjalanan pekerjaannya ini ada sesuatu yang baru yang memberikan suasana baru. Jangan kita memang kecenderungan manusia itu memang selalu pesimis sih, tapi tidak harus begitu, harus optimis. Harus optimis. Tapi selalu pesimis kadang selalu melihat sesuatu selalu negatif aja lihatnya. Oh iya. Jarang yang negatifnya dulu yang dikaji bukan positifnya kadang-kadang gitu kan. Jadi sesuatu pasti ada hikmahnya. Ada hikmah. Nah, Bang, closing statement untuk masyarakat di sana warga Kota Bengkulu yang menyaksikan channel ini. Ya, jadi siapa dengan topik ini ya? Oh ya, siapapun nanti yang akan terpilih jadi ketua KONI ya kita dukung. Ya kita pakai prinsip mundur selangkah untuk maju 10 langkah. Yang penting olahraga menang bedepis. Nah, itu. Jadi dari channel Bedepis, olahraga Bengkulu bedepis. Olahraga Bengkulu bedepis. Jadi demikianlah di sana. Jadi kalau salam olahraga dulu, salam olahraga menang. Salam olahraga menang. Bedepis. Nah, itu. Jadi terima kasih di sana. Mungkin itulah yang bisa kami sajikan bahwa dari apa yang kita diskusikan ini semoga nanti bisa memberikan semacam pencerahan dan solusi atas riaknya Musprop KONI Provinsi Bengkulu. Dan sempat kemarin di segmen konten kita sebelumnya Musprop KONI di persimpangan jalan. Sekarang mungkin sudah ketemu jalannya, arahnya mau kemana. Jadi sudah ketemu arah, tidak lagi di persimpangan ya. Jadi sudah ketemu arahnya mau ke kiri, ke kanan, antara dua arah itu lah. Ya. Tinggal soal pilihan. Ya, soal pilihan. Demikianlah, semoga tayangan ini bermanfaat, dan bagi ada sana yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa gratis like, comment, and subscribe ya. Semoga kita semakin semangat menyajikan konten-konten yang tentunya inspiratif, edukatif, dan informatif bagi masyarakat Provinsi Bengkulu. Dan saya selaku host undur diri, dan Bang Yulupi Perus yang akan disapa Bang Peri juga undur diri. Undur diri. Yang penting happy. Bedepis. Nah. Baiklah, kami Heri, tanpa berbincang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Olahraga. wabarakatuh. Sehat.